Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas Muhammad Sultan Reza, Muhammad Zufani, Raka Ardian Renata, dan saya sendiri Melisa Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep kenegaraan dalam Islam. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sultan. Baik, terima kasih Melisa. Boleh di next slide-nya. Iya, baik. Konsep kenegaraan menurut Islam ini dilandasi oleh dua prinsip yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip pertama yaitu mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan kemudian yang kedua itu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Segala perintah yang telah Allah berikan, baik itu perintah anjuran ataupun larangan tentang baik dan buruk dan apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh manusia itu semuanya terkandung dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran mendapat menjadi fondasi dalam membangun kenegaraan dalam konsep keislaman. Kemudian di negara Islam ini memiliki 3 unsur yang penting, yaitu yang pertama ada komunitas muslim atau mila, hukum Islam atau syariah, dan pemimpin atau khalifah. Ketiga unsur ini memiliki hubungan yang saling berkaitan, karena pemegang kekuasaan tertinggi bagi negara Islam dan umat Islam itu sendiri dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian negara Islam ini berperan sebagai tempat untuk menegakkan hukum Islam yang telah Allah perintahkan melalui Al-Quran, dan hukum Islam tersebut harus ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh komunitas muslim di negara tersebut dengan khalifah sebagai pemimpinnya. Terima kasih. Sekarang boleh next slide dan ke teman saya selanjutnya. Kemudian dari sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad sendiri, pada saat itu setelah wafatnya beliau, Nabi Muhammad SAW disebutkan dan juga diceritakan tidak menunjuk pengganti, dan juga memang yang demikian terjadi pada saat itu sebagai untuk meminimalisir masalah dan juga konflik yang ada. Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak menunjuk penggantinya dan juga menyarankan apapun metode spesifik yang telah beliau tentukan, dan juga bertindak sesuai dengan semangat Al-Quran dan perintah tentang yang akan dilakukan. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam pada saat itu terbagi di Madinah menjadi beberapa kelompok, seperti kelompok Ansar, Muhajirin, dan juga Bani Hashim. Pada saat itu memiliki kelompok pemimpinnya masing-masing. Dari Ansar dipimpin oleh Sa'ad ibnu Ubaidah, dari Muhajirin didukung oleh Abu Bakar dan Umar, sedangkan Banu Hashim dengan kokoh berada di belakang Al-Ibnu Ishaq. Dalam biografi Nabi ditulis dalam 70 tahun kematiannya, memberikan gambaran akhirat pemilihan khilafah pertama, yaitu Abu Bakar. Dalam kasus khilafah kedua, yaitu Umar, dia dicalonkan oleh Abu Bakar. Kemudian pencalonan disebut tidak memiliki presiden hukum, dan oleh karena itu hanyalah rekomendasi. Kemudian kondisi politik sebelum wafatnya Umar pada saat itu, kepemimpinan Umar sendiri sebelum kematiannya membentuk sebuah lembaga pemilihan dari calon-calon yang mungkin untuk memilih salah satu dari mereka untuk diajukan sebagai satu-satunya calon suksesi. Dan dengan demikian juga Dewan beranggotakan 6 orang yang terdiri dari semua Utsman, ada juga Utsman, Abdurrahman, Sa'ad, Zubair, dan juga Tahilah. Dia juga menunjuk putranya sendiri Abdullah untuk memberikan suara jika ada pembagian setara. Tetapi keluarkan dari pencalonan sebagai calon suksesi. Dewan melalui proses eliminasi mengutus Abdurrahman untuk membentuk rekomendasi siapa di antara semua Utsman yang bisa dijadikan calon. Kemudian
Pada akhirnya Abdurrahman didukung oleh Utsman dan akhirnya terpilih sebagai calon tunggal, dan kemudian komunitas muslim lainnya bersumpah setia kepadanya. Lanjut. Baik, untuk yang paling pertama tentang disintegrasi komunitas muslim. Satu-satunya alasan yang diajukan untuk transformasi bentuk pemerintahan republik atau demokratis menjadi monarki turun-temurun atau dinasti adalah kemungkinan disintegrasi komunitas muslim melalui perselisihan sipil yang terus-menerus. Setelah itu, baru peran para ahli hukum Islam selama ini adalah menjembatani jurang antara yang ideal dan yang sebenarnya, antara teori dan praktik, dengan berusaha memberikan rasionalisasi yang islami terhadap setiap perubahan guna menjaga keberlangsungan karakter keislaman masyarakat. Kemudian poin yang kedua adalah kebangkitan Islam modern dimulai dari abad ke-18. Ketika secara bertahap banyak negara nasional muslim merdeka atau semi-independen muncul di dunia Islam, beberapa dari mereka monarki turun-temurun atau dinasti adalah tatanan hari dan di majelis legislatif lainnya dibentuk. Dengan demikian, ketika Islam memasuki sejarah modern, muncul pertanyaan bahwa sejak kekhalifahan yang telah itu menjadi bagian dari masa lalu. Tapi apakah dapatkah komunitas nasional muslim yang berbeda mengatur urusan mereka sendiri? Dengan kata lain, dapatkah kekuasaan dan kewajiban seorang khalifah atau imam dibagikan oleh suatu badan sebagai perwakilan terpilih dari komunitas muslim di negara nasional muslim tertentu? Kemudian poin yang ketiga, bagaimanapun Muslim akan menjadi negara Islam kecuali sampai mengadopsi ciri-ciri yang sama yang masih tetap tidak dapat diubah. Metode demokrasi yang dianut oleh beberapa negara Muslim akibat pengaruh ide-ide Barat memang bukan metode yang sempurna. Sebuah negara Islam diharapkan dijalankan oleh anggota masyarakat yang terbaik pula. Meskipun adopsi oleh negara-negara Barat untuk mencapai tujuan yang sama, biasanya tidak menjamin pemilihan terbaik. Karena kandidat yang benar-benar cocok atau kompeten dapat dikalahkan oleh kandidat yang tidak cocok atau tidak kompeten hanya karena dia telah memperoleh lebih banyak suara atau lebih banyak kepala telah dihitung untuk mendukungnya. Kemudian poin yang terakhir, suara tidak bisa menggantikan baiat karena baiat adalah kontrak bilateral, sedangkan suara tidak terimplikasi atau berimplikasi pada kontrak seperti baiat. Lebih jauh, menurut sunnah Nabi Muhammad SAW, siapapun yang menawarkan dirinya sebagai calon untuk jabatan, apapun menyalahgunakan posisi amanahnya dan harus diabaikan. Jika aturan ini biasanya diadopsi untuk pemilihan, misalnya seorang hakim, lalu mengapa tidak diterapkan untuk pemilihan lektor? Sekali lagi, tidak ada kewajiban untuk mengikuti prinsip mayoritas karena hak mayoritas tidak diakui dalam Islam. Pendukung pandangan ini juga berpendapat bahwa Muslim merupakan partai Allah, multi-partai tidak memiliki tempat dalam negara Islam karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sebuah negara nasional muslim tidak dapat mengklaim dirinya sebagai negara Islam kecuali dan sampai konstitusinya secara ketat mematuhi prinsip-prinsip kedaulatan tertinggi yang berada di tangan Allah dan supremasi hukum Islam. Partai politik juga diizinkan untuk berfungsi di negara nasional muslim asalkan mereka mengikuti ideologi Islam. Untuk memastikan kemauan komunitas muslim harus ditentukan dengan jelas kandidat mana yang memperoleh suara mayoritas. Oleh karena itu, dalam jurnal ini dikemukakan bahwa metode demokrasi harus diadopsi karena tidak ada pengganti yang tepat untuk saat ini yang akan memberikan hasil yang lebih baik seperti yang dipersyaratkan oleh standar Islam. Kemudian negara Islam juga berkewajiban untuk menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya tanpa membedakan agama atau ras. Negara Islam harus melindungi tempat ibadah dan budaya warga yang menganut agama selain Islam. Karena agama minoritas dilindungi, mereka dapat mengambil tindakan perlindungan diri apapun, termasuk klaim untuk pemilih dan atau perwakilan terpisah dalam bentuk kuota tetap kursi di majelis. Konsep Islam tentang hak asasi manusia didasarkan pada ideologinya sendiri. Ada hak Allah dan hak manusia. Hak manusia termasuk hak hidup, kebebasan individu, persamaan di depan hukum, perlindungan dari penyiksaan, berserikat, berkumpul, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk menjamin hak-hak manusia, negara Islam harus memastikan independensi penuh dari peradilan karena ini adalah satu-satunya cara untuk menegakkan supremasi hukum Islam.
Badan legislatif di negara Islam memiliki kekuatan legislasi yang hanya dapat dilaksanakan dalam batasan yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalam jurnal disebutkan bahwa Majelis Legislatif Muslim modern sebagian besar terdiri dari anggota yang tidak memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk hukum Islam. Oleh karena itu, mereka cenderung melakukan kesalahan interpretasi terhadap hukum Islam. Idealnya, Dewan Legislatif terpilih harus terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat dalam hukum Islam serta jurisprudensi modern. Hal ini dapat diwujudkan melalui reformasi dalam sistem pendidikan hukum di negara-negara Muslim dengan memperluas ruang lingkupnya sehingga menggabungkan studi hukum Islam dengan studi jurisprudensi modern. Nah, untuk sementara ini, dua perangkat konstitusional telah diadopsi oleh beberapa negara nasional Muslim untuk mengurangi kemungkinan penafsiran yang salah tentang hukum Islam dalam Majelis Legislatif Muslim modern. Mereka membuat komite atau majelis ulama tersendiri yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan majelis legislatif dan memberi nasihat tentang setiap pertanyaan atau rancangan undang-undang yang dirujuk ke majelis. Intinya, kedaulatan Allah harus diakui dengan menegakkan supremasi hukum Islam. Sejauh menyangkut penegakan hukum Islam, komunitas Muslim bebas untuk mengembangkan model struktur konstitusional apapun yang sesuai dengan persyaratan berdasarkan prinsip musyawarah bersama. Demikian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.